Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, "Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang namanya keabadian. Apakah itu penderitaan atau kesukaan? Semua ada waktunya dan semua akan berakhir. Jadi, bila kita ada dalam sukacita, itu juga pasti ada batas waktunya. Sebaliknya, bila kita ada di dalam penderitaan dan pergumulan, juga ada batas waktunya. Tuhan sudah mengatur semua sedemikian rupa agar Anda dan saya mengerti mengapa Tuhan memberikan matahari dan mengapa Tuhan memberikan hujan. Semua itu untuk mengingatkan bahwa di dunia ini ada satu pribadi yang mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Maka bila Anda dalam pergumulan dan penderitaan, percayalah semua itu akan berakhir. Tetaplah berharap dan yakinlah bahwa semua peristiwa pasti ada hikmah yang dapat kita petik. Sebagaimana seorang penulis bernama Josh McDonnell, ia pernah mengatakan bahwa Allah telah datang untuk menghapus air mata kita dan Ia tengah melakukannya untuk kita. Ia akan melakukan sesegera mungkin agar kita segera terlepas dari situasi yang ada. Namun bila Ia tidak segera melakukannya, Ia akan membiarkan air mata itu mengalir tanpa kepahitan. Sebab pada akhirnya Dia akan memberitahu kita bahwa meratap adalah hal yang membahagiakan, karena penghiburan pasti akan datang. Pernyataan Josh McDonnell ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amsal, "Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Maka selagi menunggu datangnya penghiburan yang datang daripada Tuhan, saudaraku, kita boleh merasa yakin dan kita berharap bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai di luar batas kemampuan kita. Setiap permasalahan kita harus percaya sudah diatur tepat pada waktunya. Dan setiap situasi sulit sudah disaring melalui kasih-Nya yang sempurna. Kita tidak akan dibiarkan menderita lebih lama lagi. Ingatlah bahwa Allah memberikan angin yang menyejukkan bagi seekor domba yang sedang dicukur bulunya. Dengan kata lain, Allah tidak akan membiarkan mereka yang ringkih dibebani kesulitan yang tidak sanggup mereka tanggung. Mungkin ada sungai yang dalam yang harus Anda seberangi, atau barangkali ada api yang akan menguji karakter Anda yang sejati. Semua itu akan memunculkan sifat-sifat asli Anda. Apakah Anda seorang yang rendah hati? Apakah Anda seorang yang sabar? Apakah Anda seorang yang penuh dengan pengampunan? Semua akan terlihat saat ujian-ujian karakter itu menimpa hidup Anda.
Namun di atas semua itu, saudaraku, Allah berjanji akan menjadi mitra, akan menjadi pendamping, akan menjadi sahabat yang setia untuk Anda dan saya. Ingatlah apa yang sudah ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 10 tersebut. Jelas di sana dikatakan Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Anda dan saya. Semua ayat tersebut di atas, saudaraku, ingin memberikan kesaksian kepada kita bahwa penderitaan apapun bentuk dan jenisnya ada batas dan waktunya. Dan bila kita membiarkan diri kita dibentuk oleh situasi dan keadaan itu, sesungguhnya seketika saja manusia merasa sakit dan menderita. Tetapi sesudahnya manusia akan menjadi kebal terhadap segala jenis kesusahan. Maka saudaraku, jika setiap penderitaan sifatnya sementara atau seketika, mengapa kita tidak sabar untuk menghadapinya? Bila seorang anak didik tidak bertahan untuk belajar dengan tekun, ulet dan berani mengasah pikirannya, maka tidaklah mungkin ia akan menjadi seorang cendekiawan yang berhikmat dan sukses di dalam hidupnya. Dan jika seorang petani tidak sabar dan tabah menahan terik panas matahari dan mengelola benih tanaman yang sedang disemainya, maka tidak mungkin kita bisa menikmati hasil panen yang berlimpah dan menguntungkan. Oleh sebab itu, saudaraku, karena penderitaan dan pergumulan tidak ada yang abadi, maka belajarlah bersyukur dalam segala hal, baik dalam hal suka maupun duka, baik dalam masa panen raya ataupun masa paceklik. Semua itu akan silih berganti dan akan membuat kita belajar bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita untuk senantiasa setia mengiring akan Tuhan apapun keadaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami, yang mengantar kami melewati segala musim dan membuat kami belajar bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Apapun situasinya, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu, karena kami tahu Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan.
selama berkati